Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan OM Putri dengan NIM 250290071 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya yang saya beri judul Matematika, Konten, Bisnis, Jejak Sukses Jerome Pauline dalam mata kuliah umum pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sukardi, Magister Teknik. Kenalkah kamu dengan Jerome Pauline Sijabat? Jerome Pauline Sijabat atau Jerome Pauline mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai seorang Gen Z. Jerome Pauline adalah seorang peraih beasiswa di salah satu universitas Jepang, yaitu Waseda University, dan di mana dia sekarang adalah seorang pebisnis dan juga seorang YouTuber dengan 10,7 juta subscribers. Jerome Pauline Sijabat atau yang biasa kita kenal dengan Jerome Pauline lahir pada 2 Mei 1988 di Jakarta. Sudah banyak prestasi yang ia torehkan sejak kecil. Belakangan ini ia menorehkan beberapa prestasi, yaitu masuk kepada Forbes 30 Under 30 Asia, kemudian menjadi seorang YouTuber dengan 10,7 juta subscribers, mendirikan Menanti dengan 21 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta akhir-akhir ini dia baru saja mendirikan Mentapu Court atau Mentapu Academy, di mana Mentapu Academy ini adalah sebuah platform online untuk belajar, baik itu belajar SNBT ataupun belajar yang lainnya. Kisah Jerome Pauline ini berawal pada saat ia terlahir dalam keluarga sederhana, di mana pada saat di bangku sekolah ia melihat teman-temannya berlibur ke luar negeri, sedangkan dia belum pernah berlibur untuk ke luar negeri. Kemudian dari sanalah muncullah sebuah keinginan untuk ikut ke luar negeri, tetapi tidak hanya untuk sekedar liburan. Dia ingin belajar di luar negeri tersebut. Nah, dari situ dia juga sudah menemukan passionnya sejak kecil, yaitu pada bidang matematika. Kemudian ia mendalami dan bekerja keras untuk menyelesaikan soal-soal dan juga olimpiade untuk mencapai mimpinya agar dapat belajar di luar negeri. Kemudian hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan beasiswa di salah satu kampus di Jepang, yakni Waseda University, di mana di sana dia berhasil mendapatkan beasiswa penuh. Kemudian karena dia sudah berada di Jepang, ia menemukan ide baru atau sesuatu yang baru dengan mencoba untuk menjadi pengajar bahasa Jepang dalam sebuah platform YouTube. Nah, di sana setelah beberapa kali memposting, ternyata subscribernya meningkat dan juga viewersnya meningkat. Sehingga sekarang beberapa kontennya adalah konten daily atau kegiatannya sehari-hari. Dan hingga sekarang ia berhasil mendapatkan 10,7 juta subscribers. Seperti yang kita lihat dari subscribernya yang begitu banyak, tentunya ia dikenali oleh banyak orang, sehingga ia mencoba untuk terus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan berbisnis. Di sanalah ada jiwa kewirausahaannya, di mana ia mendirikan Menanti, sebuah brand minuman, di mana itu adalah hasil eksperimen Jerome bersama teman-temannya di Jepang, lalu dijual di Indonesia. Dan sekarang terhitung ada kurang lebih 21 cabang Menanti di seluruh Indonesia. Kemudian tak hanya berhenti di situ, ia juga mendirikan Mentapu Academy, di mana itu adalah sebuah bimbel yang tersedia secara offline di beberapa kota. Dan ini masih terhitung baru dalam tahun ini diadakan. Jerome Pauline ini adalah seorang anak yang berprestasi sedari sekolah dasar. Namun beberapa prestasi yang ia dapat seperti juara 1 lomba matematika vektor nasional pada tahun 2015, kemudian peringkat 1 siswa berprestasi di Surabaya tahun 2025, dan juara 3 Olimpiade JIKA pada 2014, dan masih banyak lainnya. Kenapa Jerome Pauline bisa sampai di titik ini? Ini adalah beberapa faktor kesuksesan yang saya analisis dari Jerome Pauline ini. Yang pertama, dia mengenali dirinya sendiri. Sejak kecil dia sudah tahu passionnya di mana, dia mau apa dan dia mau kemana.
Itu sangatlah penting untuk kita mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, dia konsisten dan optimis. Dia sangat begitu konsisten dan juga optimis terhadap mimpinya bahwa ia bisa mencapai apa yang ia mimpikan, dan ia sangat bekerja keras dan tidak pernah menyerah terhadap mimpinya. Apapun rintangan yang ada, ia akan melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Dan ia mau untuk mencoba hal yang baru dan juga berinovasi, sehingga dia tidak hanya stuck di situ saja, tetapi ia terus berkembang karena ia berani mencoba hal baru. Kemudian, kenapa saya memilih tokoh ini? Karena berdasarkan dari faktor yang kita lihat tadi, itu sudah tercermin sekali bahwa individu ini memiliki sifat yang sangat positif dan juga bisa memotivasi kita secara bersama. Alasannya yaitu karena ia konsisten dan juga optimis. Ia tidak pernah berpikiran bahwa mimpinya itu terlalu besar, tapi ia membesarkan usahanya agar bisa mencapai mimpinya tersebut. Karena ia juga mampu membaca peluang. Karena waktu itu sangat maraknya YouTube, ia mencoba peluangnya untuk menjadi seorang YouTuber, dan alhasil peluang yang ia coba tersebut berhasil membuahkan sesuatu yang sangat amat besar, yang sangat amat berimpact terhadap kehidupannya, yang mungkin saja mengubah kehidupannya. Kemudian, ia berani keluar dari zona nyaman. Ia tidak hanya stuck di bidangnya yang sewaktu kecil yang ia tekuni, yaitu bidang matematika. Dia tidak hanya terhenti pada bidang itu saja, namun ia juga memperdalam bidang-bidang lain seperti menjadi seorang YouTuber dan juga menjadi seorang pebisnis, di mana ia berhasil untuk keluar dari zona tersebut dan juga menghasilkan sesuatu yang baru, yang sangat menginspirasi dan yang sangat berinovasi. Lalu, apa upaya atau cara agar saya bisa menjadi tokoh? Tentu saja berdasarkan video yang telah sama-sama kita lihat bahwa Jerome ini adalah seorang yang sangat tekun dalam pembelajaran dan juga belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus mampu menemukan passion kita, dan kita harus mampu untuk menekuni bidang tersebut, sehingga setidaknya ada satu bidang yang bisa kita andalkan. Kemudian ia juga adalah sosok yang berani meninggalkan zona nyaman. Ia tidak hanya stuck di situ-situ saja, tetapi ia mencoba hal baru, dan ia tidak takut gagal dalam mencoba hal baru, karena lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Kemudian, Jerome Pauline ini juga sangat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk terus berinovasi. Seperti yang beberapa kali telah saya mention, yaitu ia adalah seorang YouTuber, di mana ia memanfaatkan media YouTube sebagai media untuk ia berkembang. Kemudian dari sanalah ia berhasil untuk menciptakan inovasi-inovasi lainnya yang mendukung kemajuan dirinya sendiri. Selanjutnya, proposal kegiatan. Judul yang saya pilih adalah Mengupas Pola Pikir Jerome Pauline, mengubah hobi matematika menjadi konten edukatif dan bisnis. Di mana opsi bentuk kegiatannya yaitu ada diskusi inspiratif, webinar atau seminar online, ataupun sosialisasi. Tujuan kegiatannya yaitu untuk memberikan motivasi kepada peserta, motivasi untuk mencapai titik seperti itu, kemudian mendorong belajar mandiri, membuka wawasan praktis, dan membangun jaringan. Dari kegiatan ini akan mendapatkan dampak yaitu meningkatkan pengetahuan dan motivasi, kemudian membentuk pola pikir sebagai seorang yang sukses, sebagai seorang yang terus berinovasi, dan sebagai seorang pebisnis. Kemudian juga menciptakan komunitas pelajar dan wirausahaan muda yang saling mendukung dan berbagi ilmu. Jadi tidak hanya sekedar motivasi ataupun pola pikir kita yang dirubah, tapi kita juga mendapatkan teman-teman ataupun rekan-rekan yang akan berkembang bersama kita, di mana di sana kita bisa sharing-sharing bersama bagaimana untuk menjadi seorang konten edukasi dan juga pebisnis seperti seorang Jerome Pauline. Dan dari video yang telah kita lihat secara bersama-sama dan juga beberapa materi yang sudah saya paparkan tadi, kita tahu bahwa Jerome Pauline adalah contoh nyata bagaimana konsistensi dan juga growth mindset bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Dari yang dulunya ia hanya berangan-angan untuk bisa, tapi sekarang ia membuktikan bahwa ia bisa mencapainya. Kisah Jerome Pauline ini menunjukkan bahwa kesuksesan
datang dari ketekunan dan juga semangat pantang menyerah. Ia membuktikan bahwa kegagalan hanyalah batu loncatan. Dari beasiswa penuh hingga menjadi pengusaha sukses, Jerome Pauline menginspirasi kita untuk berani bermimpi dan terus berusaha. Seperti sebuah cuplikan yang disampaikan oleh Jerome Pauline, yaitu kita tidak pernah gagal, kita hanya gagal ketika kita berhenti mencoba. Baik, inilah akhir dari presentasi saya pada hari ini. Kita lanjutkan diskusinya di lain hari. Jika ada salah dan janggal dalam penulisan ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.